Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembuatan hujan hujan buatan. Mungkin kalian sudah mengenali hujan buatan itu atau sudah mendengar di berbagai berita ataupun di berbagai media sosial. Nah, banyak dari kita yang masih kurang memahami hujan buatan. Banyaknya dari kita bahwa hujan buatan itu hanya dilakukan dengan cara menaburkan garam dapur di udara melalui pesawat terbang. Atau ada juga nih yang bilang dengan cara menyiramkan air garam di wadah, kemudian ditempatkan di halaman rumah agar terjadinya hujan. Apakah hanya benar dengan begitu saja? Tentunya metode hujan buatan itu tidak sederhana itu loh. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah menampilkan gambar, yaitu proses pembuatan hujan dengan modifikasi cuaca hujan. Metode hujan buatan merupakan gabungan proses antara teknologi, manusia, dan fenomena alam. Itu sendiri, maka dengan itulah hujan buatan seringkali disebut teknologi modifikasi cuaca. Tahap pertama untuk pembuatan hujan yaitu menyiapkan bahan. Yang selain garam dapur, bahan lain yang perlu disiapkan sebelum proses penciptaan hujan di antaranya adalah yaitu garam dapur, agar natrium iodida, kalsium, urea, sama amonium nitrat. Nah, yang perlu diketahui, bahan-bahan harus berbentuk halus dengan ukuran diameter 10 sampai 50 mikron atau setara dengan 0,01 0,05 mm. Ukuran ini sama kecilnya dengan sehelai rambut manusia yang dibelah menjadi dua. Yang kedua yaitu tahap kedua yaitu penyemaian. Bahan-bahan yang udah disiapkan tadi kecuali urea dan amonium nitrat kemudian diangkut menggunakan pesawat terbang yang sudah dimodifikasi khusus untuk melaksanakan penyemaian di udara. Nah, untuk yang paling ideal untuk menaburkan bahan-bahan ini di pagi hari pada jam 7 sampai jam 8 pagi. Lokasi untuk penaburan bahan-bahan itu tidak sembarangan. Harus persis di awan kurumus yang berupa awan-awan kecil yang bentuknya mirip dengan kembang engkol. Selain itu, faktor yang perlu diperhatikan yaitu angin dan kecepatannya, sehingga hujan buatan ini turun pada titik-titik yang diinginkan. Nah, setelah aspek-aspek terpenuhi, barulah bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi ditaburkan di atas awan-awan kurumus tersebut secara merata. Yaitu tahap berikutnya adalah tahap penaburan urea. Setelah beberapa jam penaburan pertama, pesawat kembali terbang dan menaburkan urea ini berfungsi untuk awan-awan yang berbentuk kecil dan untuk kemudian membentuk awan-awan besar
semakin awan banyaknya berkumpul, maka warna awan yang awalnya putih akan berubah menjadi warnanya abu-abu. Inilah yang sering kita sebut awan hujan atau awan mendung. Tahap terakhir yaitu setelah urea ditaburkan, pesawat kembali terbang untuk menaburkan bahan kimia bentuknya pada tahap ini bahan yang ditaburkan berbentuk larutan yang terdiri dari air, urea, dan aluminium nitrat dengan perbandingan yaitu air 4, urea 3, terus aluminium nitrat 1. Tujuan untuk penaburan larutan ini untuk mencapai awan dalam proses membentuk butiran air agar besar, maka butiran air yang ukurannya lebih besar sehingga butiran air menjadi besar, maka butiran air akan turun ke bumi dan menjadi air hujan Nah, itulah tadi penjelasan menciptakan hujan buatan, proses pembuatan air hujan, terciptanya hujan buatan menggunakan modifikasi cuaca. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.